Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan Rahmadi, mahasiswa program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bengkulu dengan NPM G1B019-044. Di sini saya ingin mentutorialkan penggunaan Microsoft Excel untuk menghitung mix desain beton dan perhitungan poligon guna memenuhi tugas Pemkom yang diampu oleh dosen Bapak Lindung Zalbin Mase, STMang PhD. Dan sebelum kita membuat perhitungan mix desain beton, terlebih dahulu kita harus membuat tabel. Dan yang selanjutnya, yang pertama adalah kuat tekan yang disyaratkan. Kuat tekan disyaratkan yaitu ditetapkan dan saya pakai angka 22 megapascal. Dan yang kedua adalah deviasi standar. Deviasi standar diketahui dari besaran jumlah volume pembebasan yang akan dibuat. Dalam hal ini dianggap untuk pembuatan 1000 sampai 3000 meter kubik beton sehingga nilai S yaitu 7 megapascal. Dan yang ketiga adalah nilai tambah. Nilai tambah sendiri rumusnya M sama dengan K dikali S. K sendiri adalah konstanta yaitu 1,64 dan S yaitu deviasi standar. Dan didapat 1,64 dikali 7. Dan hasilnya adalah 11,48. Dan di sini saya menggunakan rumus sama dengan 1,64 bintang atau kali dikali M9 kolom nilai deviasi standar. Apabila deviasi standar saya rubah menjadi 5, hasilnya akan berubah menjadi 8,2. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat, kekuatan rata-rata yang ditargetkan, yaitu rumusnya 1, kolom 1 ditambah 3, yaitu kuat tekan yang disyaratkan ditambah dengan nilai tambah, yaitu 22 MPa dan ditambah 11,48 dan hasilnya 33,48. Dan di sini saya menggunakan rumus sama dengan kolom M8, yaitu nilai kuat tekan yang disyaratkan dan ditambah M10, yaitu kolom nilai tambah. Apabila di sini kuat tekan yang disyaratkan saya rubah menjadi 25, maka angkanya akan berubah jadi 36,48. Dan yang kelima, jenis semen. Jenis semen ditetapkan PCC. Dan yang keenam dan yang ketujuh, berat jenis agregat kasar dan berat jenis agregat halus, nilainya itu didapat dari hasil uji laboratorium. Dan yang saya dapat yaitu 2,61 kg meter kubik untuk berat jenis agregat kasar dan berat jenis agregat halus yaitu 2,59 kg meter kubik. Dan yang kedelapan, faktor air semen bebas. Faktor air semen bebas didapat dari grafik faktor air semen dari buku SNI, yaitu yang saya dapat 0,53. Dan yang kesembilan adalah faktor air semen maksimum ditetapkan yaitu 0,6. Dan yang ke-10 adalah nilai selam ditetapkan yaitu 60 sampai 100 mm atau sama dengan 6 cm sampai 10 cm. Ukuran agregat maksimum ditetapkan yaitu 20 mm. Dan yang ke-12, kadar air bebas didapatkan dari tabel 3 SNI yaitu 205 liter per meter kubik. Dan yang ke-13, kadar semen. Kadar semen yaitu rumusnya 12 dibagi 8, yaitu kolom 12 yaitu kadar air bebas dibagi dengan nomor 8 faktor air semen bebas yaitu 205 dibagi dengan 0,53. Dan di sini saya sudah menggunakan rumus yaitu sama dengan M19/M15 dan didapat yaitu 386,79. Apabila di sini saya ganti menjadi kadar air bebas saya menjadi 210, maka angkanya akan berubah seperti itu. Dan yang ke-14 adalah kadar semen maksimum ditetapkan, diabaikan saja. Dan yang ke-15, kadar semen minimum ditetapkan yaitu 275 kg per meter kubik. Dan faktor semen yang disesuaikan kita abaikan saja. Dan yang ke-17, susunan butir agregat halus saringan
didapat dari grafik 6 SKSNI, yaitu saya dapat nilainya 4. Dan yang ke-18 adalah persen bahan yang lebih halus dari saringan nomor 4, yaitu didapat dari grafik 15 SKSNI, yaitu 29%. Dan yang ke-19 berat jenis agregat permukaan, yaitu 2,6. Dan berat isi beton saya dapat dari grafik 16 SNI, yaitu 2350 kg per meter kubik. Dan yang ke-21 kadar agregat gabungan. Kadar agregat gabungan yaitu didapat dari 20 dikurang 13 dikurang 12. Yang dimaksud di sini adalah 20 itu adalah berat isi beton. Berat isi beton nomor 20. Dan yang ke-13 adalah kadar semen. Dan yang ke-12 adalah kadar air bebas. Jadi berat isi beton dikurang dengan kadar semen dikurang dengan kadar air bebas. Nah, didapat yaitu 2350 dikurang dengan 386,79 dikurang dengan 205 didapat 1758,21. Nah, di sini adalah kolom biru yaitu 20 yaitu berat isi beton M27, dan M20-nya itu adalah kolom ke-13 yaitu kadar semen, dan yang ke-19 M19 yang warna ungu adalah 205 adalah kadar air bebas. Apabila ini saya ganti jadi 2400, maka hasil akan berubah seperti itu. Dan yang ke-22 adalah kadar agregat halus, yaitu kolom 21 dikali 18. Kadar agregat gabungan dikali dengan persen bahan yang lebih halus dari saringan nomor 4. Nah, jadi 1758 dikali dengan 29% dan didapat yaitu 509,88. Di sini yang warna biru adalah M28 adalah kadar agregat gabungan yang berwarna biru dan dipakai simbol bintang yaitu kali M25. M25 yang berwarna merah adalah persen bahan yang lebih halus dari saringan nomor 4 dan didapat hasilnya 509,88. Dan yang ke-23 adalah kadar agregat kasar, yaitu kadar agregat gabungan yang nomor 21 dikurang dengan kadar agregat halus yaitu nomor 22 dan didapat 1248,327,358. Yang warna biru M28 dikurang dengan M29 yang warna merah. Selanjutnya perhitungan poligon. Sebelum kita membuat perhitungan poligon, kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Tabelnya itu terdiri dari nomor, sudut dalam beta, derajat, menit, detik, sudut beta dalam derajat, sudut azimut, derajat, menit, detik, sudut azimut dalam derajat, jarak atau D, desin alfa, D cos alfa, dan koordinat yang terdiri dari X dan Y. Dan nomor itu terdiri dari titik, yaitu titik yang pertama. Titik yang pertama di sini ada 95 derajat, 10 menit, 30 detik, dan di sini koreksinya ada 6 detik. Dan di sini rumus untuk mencari sudut beta atau dalam derajat yaitu sama dengan B9 yaitu derajat ditambah C9 atau 10 menit dibagi dengan 60/60 plus D9 yaitu 30 detik dibagi 3600 dan hasilnya adalah 95,175. Dan di sini ada sudut koreksi yaitu 6 detik. Untuk mencari sudut betanya yaitu D10 dibagi dengan 3600 dan menghasilkan 0,0016. Dan di sini untuk yang bawah-bawahnya sama menggunakan rumus seperti itu. Dan kemudian ada sudut azimut, yaitu sudut azimut didapat dari hasil uji lapangan. Di sini ada 312 derajat, 41 menit, 42,82 detik. Dan untuk mencari sudut azimut yaitu dengan cara F10 yaitu derajat yang berwarna biru ditambah dengan
G10 yang berwarna merah 41 menit dibagi dengan 60 ditambah H10 42,82 detik dibagi dengan 3600 dan menghasilkan 312,69522278. Dan di sini ada jarak yaitu D. Dan jarak di sini kita memiliki total jarak yaitu 240,1839 dengan rumus mendapatkannya dengan rumus J10 sama dengan J10 ditambah J12 ditambah J14 ditambah J16 ditambah J18 dan ditambah J20 dan menghasilkan 240,1839. Dan di sini ada desin alfa, dan desin alfa itu rumusnya jarak dikalikan sin alfa. Sin alfanya itu adalah sin sudut azimut. Dan kita dapat menggunakan rumus di Microsoft Excel dengan sama dengan sin radian sudut buka kurung I10 atau sudut azimut derajat 312,69522278 dikali dengan jarak, dan hasilnya adalah min 25,56694. Dan untuk mencari yang bawahnya yaitu minus sama dengan jarak antara 1.1 dengan titik 6 dibagi dengan total jarak dikali dengan total dari desin alfa dan menghasilkan 0,8955. Dan di sini total desin alfa rumusnya sama dengan mencari total jarak, yaitu ditambah K10 ditambah K12 K14 tambah K16 tambah K18 tambah K20 hasilnya min 0,061. Dan selanjutnya ada D cos alfa, sama seperti mencari desin alfa, tapi yang membedakan D cos alfa menggunakan cos radian. Cos radian I10 kolom I10 dikalikan dengan jarak dan hasilnya 23,59132. Dan di sini yang bawahnya juga sama rumusnya seperti yang sebelumnya, minus J10 jarak dibagi total jarak dikali total D cos alfa. Dan kemudian kita masuk ke koordinat, dan koordinat kita mulai dari 0 0 yaitu pusat koordinat, dan mencari rumus X yang selanjutnya adalah X sebelumnya, X awal ditambah dengan hasil perkalian desin alfa ditambah dengan hasil jarak yang kita cari, dan hasilnya adalah min 25. Dan selanjutnya sama, yaitu X selanjutnya adalah X sebelumnya M11 ditambah dengan 1,269838 ditambah kolom ungu yaitu 0,012947 dan hasilnya min 2427,82, dan kita jumlah dengan angka yang sudah kita cari, dan angka di akhir harus menghasilkan 0. Kembali lagi ke koordinat sebelumnya, dan yang Y juga sama seperti itu rumusnya, tapi menggunakan hasil dari perkalian cos alfa. Jadi seperti itu tutorial dari saya. Apabila ada terdapat kekurangan dari tutorial saya, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.